Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum min jadid fi silsilat barnamijina Dawra Muhadasatul Lugha Al-Arabiyyah. اليوم الحلقة الرابعة ما زلنا في موضوعنا عن التعارف. ففي الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الأعمال والوظيفة، واليوم بإذن الله تعالى جئنا بموضوع جديد وهو الاستئذان والسؤال عن الأماكن الخاصة، وكذلك كيف نلقي كلمة الشكر للآخرين. طيب نبدأ درسنا اليوم. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali dalam acara kita Arabic Speaking Class. Pada pertemuan kali ini atau pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang lalu kita belajar bagaimana menanyakan asal seseorang dan juga kita belajar bagaimana menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang. Pada pertemuan malam ini kita belajar bagaimana meminta izin kepada orang lain sebelum menanyakan suatu hal. Kemudian kita juga belajar bagaimana menanyakan tempat dan bagaimana mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali dalam program kita. Kita langsung saja masuk ke materi kita. Sebagaimana pada pertemuan minggu kemarin, pada pertemuan kali ini kita juga akan mereview materi sebelumnya. Ya, kita ada Ahmad dan Muhammad. Oke. Ahmad, assalamualaikum. Kemudian Muhammad, waalaikumsalam. Kaifa haluka ya akhi? Ya, bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Atau di sini kita cukup mengartikannya bagaimana kabar. Kemudian bisa kita menjawab dengan alhamdulillah bikhair. Juga sudah dijelaskan sebelumnya, bisa cukup kita mengucapkan alhamdulillah. Juga bisa kita mengatakan bikhair, alhamdulillah. Masmukal karim, ya, siapa namamu? Muhammad, ismi Muhammad. Muhammad, nama saya Muhammad. Min aina ya Muhammad? Min aina anta ya Muhammad? Kamu dari mana Muhammad? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Ma wazifatuk? Apa profesimu atau apa pekerjaanmu? Ana talib. Saya adalah seorang pelajar. Nah, dari percakapan-percakapan ini, sebagaimana juga pada minggu-minggu yang lalu, saya sebutkan boleh kita ubah sesuai keinginan dan sesuai dengan keinginan dan yang kita senangi. Sini kita ada kaifa haluka ya akhi, bisa kita cukup kemarin kita katakan kaifa haluk. Kemudian di sini alhamdulillah. Juga yang lainnya boleh kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini boleh kita ganti ma'amaluk. Di sini opsinya kemarin banyak. Ana talib, ana mudarris. Ana talib di sini artinya saya seorang pelajar. Ana mudarris, saya seorang guru. Atau kalau mungkin kita ingin mengatakan ana talibul jami'i, saya adalah pelajar atau seorang mahasiswa. Kemudian ana tabib juga ada kemarin, saya adalah seorang dokter dan lain sebagainya. Baik, kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang al-isti'dzan. Al-isti'dzan artinya adalah izin. Jadi bagaimana hari ini kita belajar meminta izin kepada orang lain. Jadi ini merupakan adab atau tata krama dalam berdialog dengan orang lain. Baik, kita langsung ada Ahmad. Di sini kita bagaimana minta izin sebelum memulai percakapan mengatakan lau samahta. Lau samahta artinya permisi. Kalau dalam bahasa Inggris biasa kita mengatakan excuse me. Di sini kita mengatakan lau samahta. Di mana kita perhatikan di sini ada ta atau domir ta yang menunjukkan dia adalah seorang laki-laki. Artinya orang yang kita minta izin itu adalah seorang laki-laki. Kemudian kalau untuk perempuan adalah samahti, permisi untuk perempuan. Kemudian lau samahtuma, ini juga pelajaran kemarin, pilihan-pilihan kata. Nah, artinya juga permisi, di mana tuma ini untuk menunjukkan dua orang perempuan atau dua orang laki-laki. Selanjutnya ada lau samahtum,
untuk kalian laki-laki, permisi. Kalau yang kita lawan bicara kita itu adalah banyak orang. Kemudian ada lau samahtun untuk jamak perempuan atau banyak perempuan yang kita minta izin atau minta permisi. Kemudian ada pilihan kata lain yaitu ba'da idnik. Ba'da idnik artinya sama, yaitu permisi. Juga perhatikan di belakangnya ada ka, juga sudah sebelumnya saya jelaskan. Lalu kalau perempuan ini kita ganti menjadi ba'da idniki. Di sini berharakat kasrah. Ada juga pilihan lain yaitu an idnik. An idnik artinya sama, yaitu permisi. Nah, ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki kita bisa mengatakan an idnak. An idnak. An idnak, permisi. Dan juga boleh kita mengatakan lau samahta ya akhi. Nah, ini biar agak panjang. Lau samahta ya akhi. Nah, di sini kita tambahkan kata ya akhi, wahai saudara, saudaraku. Artinya juga permisi. Selanjutnya kita bisa juga menambahkan seperti ba'da ibnika ya ukhti. Ingat di sini ada berharakat kasrah, kafnya berharakat kasrah menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang kita omong atau kita lawan bicara kita. Di mana ukhti artinya saudara perempuan. Ini pun juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita bagaimana menjawab apabila ada orang yang meminta izin kepada kita. Kita bisa mengatakannya tafaddal. Tafaddal ini menunjukkan laki-laki. Kita perhatikan di sini ada ta di awal, artinya tafaddal, artinya silahkan. Nah, untuk penjelasan mengenai ini, untuk penjelasan mengenai kata ini, mengapa diawali dengan ta, harus kita pahami dulu bahwasanya dalam bahasa Arab itu setiap kata terbagi menjadi tiga, yaitu ada isim atau yang disebut dengan kata kerja, kemudian ada fi'il, yaitu kata kerja, kemudian ada huruf, yaitu selain kata benda dan kata kerja. Nah, tafaddal ini adalah masuk dalam kategori kata kerja. Mengenai penjelasannya lebih jauh, apa itu kata kerja, apa itu kata benda, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan atau lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi tafaddal ini artinya adalah silahkan. Ingat ya, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya, tafaddali. Di sini ada ta, sama juga pakai ta, tapi di sini harus ditambah li. Nah, ini adalah bentuk kata kerja perintah. Jadi ini adalah bentuk kata kerja perintah. Jadi sebelumnya mungkin ada baiknya saya sampaikan, kata kerja itu terbagi tiga dalam bahasa Arab. Ada namanya kata kerja bentuk lampau, ada namanya kata kerja bentuk sekarang, dan ada kata kerja bentuk perintah. Yang kata kerja bentuk lampau biasanya disebut fi'il madhi, untuk sekarang disebut fi'il mudhari, dan untuk kata kerja perintah disebut dengan fi'il amr. Jadi inilah kata kerja bentuk perintah. Ya, silahkan, kita perintahkan orang untuk memulai percakapannya. Ya, tafaddal, silahkan. Ini adalah bentuk perintah. Makanya di sini ada tandanya berbentuk atau berharakat sukun untuk laki-laki. Untuk perempuan di sini ditambah ya di belakangnya, yang artinya juga adalah silahkan. Nah, sekarang kita bisa tambahkan kata-kata untuk melengkapinya. Bisa kita mengucapkan tafaddal ya ustaz. Tafaddal ya ustaz, artinya silahkan wahai ustaz. Ya, ustaz di sini adalah seorang laki-laki. Atau kalau untuk perempuan kita bisa mengatakan tafaddali ya ustazah. Tafaddali ya ustazah. Ingat, ini untuk perempuan. Tafaddali ya ustazah. Kalau perempuan ditambahkan ta marbuta di belakang, kalau laki-laki tanpa ta marbuta, yang artinya juga adalah silahkan wahai ustazah. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu aina, yang artinya di mana. Ini adalah kata tanya yang menunjukkan tempat ya. Kata tanya yang menunjukkan tempat. Di mana? Baik, kita langsung. Di sini kita ada contohnya. Ahmad bertanya, aina Masjidul Haram? Aina Masjidul Haram? Di manakah atau di mana Masjidil Haram? Jadi aina ini artinya adalah di mana. Kemudian ada Masjidul Haram adalah Masjidil Haram. Selanjutnya kita bertanya yang lain. Misalnya aina baituka? Aina baituka? Artinya di mana rumahmu. Aina tadi artinya di mana. Kemudian ada kata bait, itu artinya rumah. Kemudian ada ka yang artinya kamu. Nah, di sini mungkin juga saya jelaskan tadi, kalau biasanya ada tanda di belakangnya ka, ki, ti, biasanya
kata sebelumnya itu adalah kata benda. Tadi kalau yang sebelumnya tadi itu ditambahkan di belakangnya ada iya, kemudian diawali dengan kata ta, nah, itu biasanya adalah kata kerja. Baik, kita lanjut. Untuk perempuan kita ada kata aina baituki. Kalau perempuan kita ada aina baituki, di mana rumahmu. Selanjutnya aina taskun. Aina taskun, di mana kamu tinggal. Di mana kamu tinggal. Ingat tadi saya sampaikan bahwasanya kalau dia ada seperti ini, nah ini menunjukkan bahwa dia adalah fiil atau kata kerja, di mana kamu sedang, maksudnya tinggal di mana kamu sedang tinggal. Sedangkan kalau di akhir seperti ini menunjukkan kata sebelumnya itu adalah kata benda, rumah ya. Nah ini untuk menunjukkan bahwa dia laki-laki. Lalu kalau untuk perempuan kita bisa mengatakan aina taskunin. Aina taskunin, di mana kamu tinggal. Nah, perhatikan tadi itu kita tidak ada nun ya. Cukup kita mengatakan tafadhali, hanya ia saja yang ditambahkan. Nah, sekarang ini ada nun. Mengapa demikian? Nah, untuk penjelasannya, sebelumnya saya sampaikan bahwa ada kata kerja bentuk sekarang atau biasa disebut fi'il mudhari', kemudian ada sebelumnya kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi, dan ada bentuk kata kerja perintah atau fi'il amr. Nah, ini adalah bentuk kata kerja bentuk sekarang atau fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il mudhari' atau bentuk kata kerja sekarang itu ditambahkan nun. Sedangkan kalau dia perintah maka nunnya dibuang. Nunnya dibuang untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki di sini aina taskunu ya, tapi karena dia adalah di akhir kata biasanya kita berhenti saja aina taskun. Tapi kalau dia dalam bentuk perintah ya, di sini harusnya sukun ya. Baik, lanjut. Kita ada contoh lain, misalnya aina ta'mal. Aina ta'mal artinya di mana kamu kerja. Jadi sebelumnya saya minta maaf nih, suara motor banyak. Baik, kita lanjut. Di sini ini adalah sebagaimana juga tadi saya sebutkan, ini adalah bentuk kata kerja sekarang. Aina ta'mal, di mana kamu bekerja. Kalau perintah di sini harus sukun ya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kita bisa mengatakan aina ta'malin, sama dengan, nah untuk perempuan di sini kita aina ta'malin, sama dengan yang ada di sini aina taskunin, ditambahkan ta, kemudian ya dan nun, artinya di mana kamu bekerja untuk perempuan. Selanjutnya kita ada contoh lain, ainal mustashfa. Aina al mustashfa, di mana mustashfa ini artinya adalah rumah sakit ya. Di manakah rumah sakit? Kemudian contoh lain kita ada ainal madrasah. Ainal madrasah, di manakah sekolah ya. Madrasah artinya sekolah. Selanjutnya ada contoh lain ainal masjid, di manakah masjid ya, di manakah masjid. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menjawab pertanyaan ini apabila ada orang yang menanyakan kepada kita ainal masjidil haram, aina baituka, aina taskun, atau aina taskunin, aina ta'malin. Baik, kita lanjut. Mohon maaf karena suara kendaraan yang banyak. Langsung saja Muhammad menjawab, al-masjidul haram qaribun min huna. Jadi ketika ada orang yang bertanya kepada kita ainal masjidul haram, kita bisa menjawabnya al-masjidul haram qaribun min huna, artinya masjidil haram dekat dari sini. Qarib, di sini ada kata baru, kita dapatkan kata qarib yang artinya dekat, min dari, huna artinya di sini. Qaribun min huna, dekat dari sini. Namun kalau kita ingin mengatakan misalnya baiti ba'idun an huna, misalnya ada yang bertanya aina baituki atau aina baituka, bisa kita mengatakan baiti ba'idun an huna, rumahku, maaf di sini artinya rumah ya, rumahku jauh dari sini. Nah, di sini ada, kita perhatikan kata qarib itu dekat, pasangannya adalah min, sedangkan ba'id itu atau jauh itu pasangannya an ya, ba'idun an huna, jauh dari sini. Kalau kata dekat kita menggunakan qaribun min huna. Nah, misalnya ada yang bertanya aina taskun, di mana kamu tinggal, kita bisa misalnya menjawab askunu fi syari'. Askunu fi syari'. Perhatikan di sini artinya saya tinggal di jalan, misalnya jalan ini kita sebutkan. Nah, saya berikan sini tanda merah, ada hamzah
itu menunjukkan saya ya. Ini ingat, biasanya kalau di awal ada tanda seperti ini di awal, dia menunjukkan kata kerja ya. Saya tinggal, saya sedang tinggal ya. Saya sedang tinggal atau saya tinggal di jalan. Syari artinya jalan, fi artinya di. Jadi saya tinggal di jalan, misalnya jalan Bakau, askunu fi syari Bakau. Atau saya tinggal di jalan Jenderal Sudirman, askunu fi syari Sudirman. Nah, itulah tadi bagaimana kita belajar tentang tempat ya, di mana. Di mana, aina. Sekarang kita belajar bagaimana mengucapkan terima kasih setelah kita banyak bertanya kepada orang lain ya. Kita bagaimana mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kita bisa mengucapkan syukran. Ya, ini sudah ma'ruf ya. Mungkin semuanya sudah tahu. Syukran artinya terima kasih. Baik laki-laki atau perempuan juga cukup kita mengucapkan syukran, terima kasih. Juga kita bisa menambahkan kata-kata di depannya supaya lebih kelihatan normal. Kita mengatakan syukran ya akhi, terima kasih saudara. Oke, atau syukran ya ukhti, atau bisa juga kita mengatakan syukran ya ustaz. Kalau untuk perempuan kita bisa mengatakan syukran ya ustadzah. Nah, sekarang selain kata mengucapkan kata terima kasih, uslub atau orang Arab biasanya mengucapkan terima kasih itu dengan cara mendoakan orang lain. Nah, ini bukan budaya kita ya di dalam Islam. Ketika orang lain telah membantu kita, kita biasanya mendoakannya. Nah, dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan barakallahu fiik. Barakallahu fiik artinya semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberkahimu. Ketika kita sudah bertanya kepada orang lain, kita bisa mengatakan selain mengucapkan kata terima kasih, kita bisa mengatakan barakallahu fiik, terima kasih ya. Tapi di sini dalam bentuk doa, semoga Allah memberkahimu. Ingat, sini ada tanda merah, semua tanda warna-warnanya untuk mewakili artinya ya. Barakallah, semoga Allah fika, memberkahimu. Nah, atau boleh juga menggunakan yang lain dengan cara dibalik. Biasanya juga orang Arab balik ya, menyatakan Allahu yubariku fik. Allah yubarik fik. Biasanya disukunkan ya. Allah yubarik fik. Artinya juga sama, cuman diubah saja modelnya. Dari ini menjadi bentuk fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Bentuk fi'il kata kerja lampau menjadi kata kerja mudhari, atau bentuk kata kerja bentuk sekarang. Mengenai penggunaannya, kapan fi'il mudhari, fi'il madi dan fi'il amr itu nanti kita jelaskan lebih jauh ya. Cukup kita pahami dulu seperti ini saja penggunaannya agar tidak terlalu membuat pusing ya. Artinya juga sama, semoga Allah memberkahimu. Nah, sekarang bagaimana kita membalas orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita? Kita bisa mengatakan afwan. Ya, ketika ada orang mengatakan syukran, kita bisa mengatakan afwan. Artinya sama-sama. Atau ketika ada orang mengatakan syukran ya akhi, kita bisa mengatakan afwan ya akhi. Syukran ya akhi, afwan ya akhi. Artinya sama-sama. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab orang yang mengucapkan doa kepada kita? Ya, kalau ini kan gampang ya, cukup kita ganti-ganti saja. Syukran ya Ustaz, kita balas afwan ya Ustaz. Atau cukup kita mengatakan afwan, kita ganti ya akhi, syukran ya akhi, afwan ya akhi, syukran ya ukhti, afwan ya ukhti. Tapi bagaimana kita menjawab orang yang mendoakan kita? Nah, ketika ada orang yang mendoakan kita, barakallahu fiik, kita bisa mengatakan wa anta barakallahu fiik. Cukup kita mengulangi apa yang orang lain katakan, cuman kita kadang tambahkan sedikit. Wa artinya dan, anta kamu ya. Wa anta dan kamu, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Sekali lagi mohon maaf suara kendaraan yang banyak di belakang karena jam sibuk sekarang. Kemudian juga boleh kita kembangkan atau kita tambah mengatakan wa anta aidon barakallahu fiik, dan kamu juga semoga Allah memberkahimu. Aidon di sini artinya juga. Ingat, di sini boleh kita ganti wa anta aidon, wa anti kalau perempuan, wa anti aidon barakallahu fiki. Baik, kita juga bisa mengatakan dengan uslub atau metode yang lain. Kita mengatakan cukup wa fika barakallah, wa fika barakallah. Ini hanya kita ubah-ubah saja kedudukannya atau posisi kata-katanya. Wa fika barakallah artinya sama ya, dan kamu semoga Allah memberkahimu. Baik, kita langsung masuk ke bahasa informal. Bagaimana mengucapkan pelajaran-pelajaran sebelumnya tadi yang sudah kita pelajari dalam bahasa informal. Yang pertama, tadi kita ada mengucapkan lau samahta. Ya, lau samahta artinya
permisi. Namun kalau kita dalam bahasa Amiyah, biasanya, bukan biasanya, memang seluruhnya itu ujung-ujung kata itu kita sukunkan. Jadi baik perempuan, laki-laki, nah ini sukun. Nanti untuk membedakannya dia laki-laki atau perempuan itu di sini, huruf sebelum huruf terakhir biasanya di sini ya. Harakatnya atau kalau laki biasanya ditambah fathah atau kalau perempuan biasa ditambah kasrah. Tapi karena di sini pun hurufnya sukun, berarti cukup saja sukunkan saja. Jadi lau samah ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Lau samah ya permisi. Lau samah ya akhi. Kita ada pilihan kata lain ba'da idnak. Ba'da idnak. Ini juga bahasa fusha. Ini pun juga sebenarnya bahasa fusha. Hanya saja kita ubah sedikit menjadi ke bahasa Amiyah, yaitu dengan sukun ya. Ke harakatnya untuk laki-laki yang sebelumnya di sini fathah, kita harakatnya pindahkan ke sini menjadi fathahnya di sini ya, menjadi ba'da idnak untuk laki-laki, artinya permisi. Dan untuk perempuan kita bisa mengatakan ba'da idnik. Harakatnya kita ubah di sini ya, bukan lagi harakat di sini yang kita ubah, tapi harakat yang di sini ya, harakat yang di sini menunjukkan dia perempuan. Atau juga kita sama tadi ada kata an idnak yang artinya permisi untuk laki-laki dan an idnik untuk perempuan. Sebenarnya seluruhnya ini adalah asalnya bahasa formal. Nah, kita berbicara dalam bahasa informal ada perubahan-perubahan sedikit. Kita lanjut bagaimana menjawab pertanyaan orang yang meminta izin kepada kita. Di sini kita bisa mengucapkan faddal. Nah, ini adalah bahasa Amiyah yang biasa diucapkan di Saudi Arabia. Tadi kita ada dalam bahasa Fusha, di sini kita tambah ta ya. Tafaddal. Untuk perempuan kita tadi ada kata tafaddali. Tapi di sini tanya kita buang ya. Tanya kita buang, cukup langsung kita mengatakan faddal. Faddal ya, faddal ya akhi, faddal ya ukhti, silahkan ya akhi, silahkan ya ukhti. Nah, ini adalah bahasa Amiyah yang umumnya dipakai di Saudi atau bahasa informal yang ada di Saudi. Untuk perempuan kita ada faddali, faddalinya tetap ada, cuman yang di depannya saja kita buang, yang artinya juga silahkan. Baik, sekarang kita pindah ke bahasa Amiyah yang biasanya dipakai di Mesir. Kita ada kata itfaddal. Itfaddal. Kalau di Mesir di sini ada ditambahkan ya itfaddal. Aneh ya, tapi ya seperti inilah bahasa informal ditambahkan itfaddal untuk laki-laki. Untuk perempuan kita ada itfaddali. Itfaddali. Biasanya kalau kita cepatkan ya, itfaddal, itfaddali. Lalu kita tambah di belakangnya itfaddali ya akhi, itfaddali ya akhi, itfaddali ya ukhti. Artinya silahkan ya. Baik, itulah materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh materi yang ada saya bagikan ini mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami dengan baik-baik. Kalau bisa dihafal ya dan diulang-ulang di rumah. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita mengulang kembali, mereview apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Di sini kita ada Ahmad dan Muhammad. Ahmad, lau samahta ya akhi, artinya permisi. Kemudian Muhammad menjawab tafaddal, silahkan, silahkan. Selanjutnya Ahmad bertanya, aina Masjidil Haram, manakah Masjidil Haram? Kemudian Muhammad menjawab, al-Masjidil Haram qaribun min huna. Masjidil Haram dekat dari sini. Selanjutnya, syukran ya akhi. Muhammad menjawab, terima kasih saudaraku. Kemudian Muhammad menjawab, afwan. Ya, sama-sama. Kemudian kita bisa juga menambahkan dengan mengucapkan doa barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Dan dijawab, boleh kita jawab dengan wa fika barakallah, semoga Allah memberkahimu. Baik, demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan syukran, terima kasih telah menyimak materi ini. Dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Jika ingin ada yang bertanya atau ingin lebih mendalami materi ini, bisa didiskusikan di grup kita. Terima kasih. Saya undur diri, kembali saya serahkan kepada saudara moderator. Bila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.